Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Rika Desa Fitri, NIM 1905076055, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis struktural dan semiotik. Yang pertama ada analisis struktural. Sajak merupakan sebuah struktur. Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik yang saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-hal atau benda-benda yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hal-hal itu saling terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung. Dalam pengertian struktur ini, menurut Piaget via Hawkes tahun 1978, terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu yang pertama ide kesatuan, yang kedua ide transformasi, yang ketiga ada ide pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Pertama, struktur ini merupakan keseluruhan yang bulat, yaitu bagian-bagian yang membentuknya tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur itu. Dan yang kedua, struktur itu berisi gagasan transformasi dalam arti bahwa struktur itu tidak statis. Struktur itu mampu melakukan prosedur-prosedur transformasional. Dalam arti, bahan-bahan baru diproses dengan prosedur dan melalui prosedur itu. Misalnya, struktur kalimat, ia memetik bunga. Strukturalisme itu pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur seperti yang telah saya jelaskan. Menurut pikiran strukturalisme, dunia karya sastra merupakan dunia yang diciptakan Garang, lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda-benda. Oleh karena itu, kodrat tiap unsur dalam struktur itu tak mempunyai makna dengan sendirinya, melainkan maknanya ditentukan oleh hubungannya dengan semua unsur lainnya yang terkandung dalam struktur itu, menurut Hawkes tahun 1978. Maka analisis struktural sajak adalah analisis sajak ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya dalam struktur sajak dan penguraian bahwa tiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan juga dasarkan tempatnya dalam struktur. Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Karena itu, untuk memahami karya sastra, haruslah karya sastra itu dianalisis menurut Hill tahun 1966. Seperti pengertian yang telah dikemukakan tadi, sajak itu merupakan susunan keseluruhan yang utuh, yang bagian-bagian atau unsur-unsurnya saling erat, berkaitan, dan saling menentukan maknanya. Antara unsur-unsur struktur sajak itu ada koherensi atau peraturan erat yang rumit dan dari hubungannya dengan bagian lain. Unsur-unsur itu mendapatkan artinya menurut Schuler 1977. Jadi, untuk memahami sajak haruslah diperhatikan jalinan atau peraturan unsur-unsurnya sebab bagian dari keseluruhan. Yang kedua, ada analisis semiotik. Menganalisis sajak itu bertujuan memahami makna sajak. Menganalisis sajak adalah usaha menangkap dan memberi makna kepada teks sajak. Karya sastra itu merupakan struktur yang bermakna. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang mempergunakan medium bahasa. Bahasa sebagai medium karya sastra
sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti. Lambang-lambang atau tanda-tanda kebahasaan itu berupa satuan-satuan bunyi yang mempunyai arti oleh konvensi masyarakat. Bahasa itu merupakan sistem ketandaan yang berdasarkan atau ditentukan oleh konvensi masyarakat. Sistem ketandaan itu disebut semiotik. Begitu juga ilmu yang mempelajari sistem tanda-tanda itu disebut semiotik atau semiologi. Pertama kali, yang penting dalam lapangan semiotik, yaitu lapangan semiotik tanda, adalah pengertian tanda itu sendiri. Dalam pengertian tanda ada dua prinsip, yaitu penanda atau signifier atau yang menandai, yang merupakan bentuk tanda, dan petanda, yaitu signifier atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, ada 3 jenis tanda yang pokok, yaitu icon, kedua indeks, dan yang ketiga ada simbol. Bahasa yang merupakan sistem tanda yang kemudian dalam karya sastra menjadi mediumnya, itu adalah sistem tanda tingkat pertama. Dalam ilmu tanda-tanda atau semiotik, arti bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama itu disebut meaning atau arti. Jadi, sastra itu bersifat semiotik adalah usaha untuk menganalisis karya sastra. Di sini menganalisis sajak khususnya sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan karya sastra mempunyai makna dengan melihat variasi-variasi di dalam struktur sajak atau hubungan dalam antar unsur-unsurnya akan dihasilkan bermacam-macam makna. Kritikus menyendirikan satuan-satuan berfungsi dan konvensi-konvensi sastra yang berlaku menurut Preminger dan kawan-kawan tahun 1974. Satuan-satuan berfungsi itu misalnya alur, setting, penokohan, satuan-satuan bunyi, kelompok kata, kalimat atau gaya bahasa, satuan visual seperti tipografi, enjambment, satuan baris atau bait, dan sebagainya. Jadi, dalam analisis sajak, terutama dicari tanda-tanda kebahasaan, dan baru sesudah itu dicari atau dianalisis tanda-tanda atau tambahan yang lain, yang merupakan konvensi tambahan dalam puisi. Dan yang terakhir ada latar belakang sejarah dan sosial budaya sastra. Teori analisis struktural seperti yang telah saya jelaskan tadi merupakan teori analisis strukturalisme murni. Menurut teori strukturalisme murni, karya sastra di sini atau sajak haruslah dianalisis struktur intrinsiknya. Unsur-unsurnya dilihat kaitannya dengan unsur lainnya yang terjalin dalam struktur itu sendiri. Jadi, analisis struktural murni tidak menghubungkan unsur-unsur struktur dengan sesuatu yang berada di luar strukturnya, karena makna setiap karya sastra itu hanya ditentukan oleh jalinannya dengan unsur lainnya dalam struktur itu sendiri. Setiap karya sastra itu berdiri otonom, merupakan kesatuan yang utuh, bulat, dan mencakup dirinya sendiri. Maknanya dicukupi oleh hubungan antar unsur yang terjalin dalam struktur sajak itu sendiri. Jadi, itu saja penjelasan dari saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.